Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para jamaah, para hadirin dan hadirat warga Perum Istana Gajayana ini, alhamdulillahirabbil alamin. Pada episode yang lalu kita membahas hadis yang pertama tentang urgensi niat. Hari ini kita masuk ke al-haditsus tsani, yaitu hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Saya baca dulu hadisnya. Jadi hadis ini tentang al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar aydan radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, beliau ini berkata, yaitu Umar ibn al-Khattab. Kata beliau, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari ketika kami, para sahabat-sahabat ketika itu sedang duduk bermujalasah, bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idz tala'a alaina rajulun. Idz niku dalam bahasa Arab itu maknanya tiba-tiba. Tiba-tiba tala'a alaina rajulun, ada seorang laki-laki. Di sini disebutkan rajulun itu karena laki-laki ini para sahabat-sahabat itu tidak kenal. Tiba-tiba muncul di hadapan kami, lalu datang seorang laki-laki syadidu bayadis thiyabi, yang pakaiannya itu sangat putih. Jadi syadidu bayad athiyab itu maksudnya pakaiannya itu sangat putih, bersih. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. Ada nggak yang di sini yang rambutnya sangat hitam? Ini sudah banyak meninggalkan dunia hitam. Ini datang seorang laki-laki, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat baginya bekas perjalanan. Dulu pernah saya sampaikan gitu. Kalau orang zaman dulu, apalagi di daerah padang pasir, itu kalau orang melakukan perjalanan naik unta melalui padang pasir, itu pasti ada bekas perjalanan, kelihatan capek, lusuh, kena debu. Ya kalau sekarang mungkin orang bepergian tidak kelihatan karena naiknya Alphard, naiknya mobil yang ber-AC, lalu masuk gedung ber-AC, jadi tetap klimis. Lah ini enggak, ini klimis, orang tidak kenal. Sahabat-sahabat tidak kenal, ini sinten nggih, la yura alaihi atharus safar. Kalaupun ada orang tidak dikenal datang, itu mestinya ada bekas perjalanan, kelihatan lusuh dan seterusnya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak seorang pun dari kami mengenal beliau, mengenal dia. Ini kata Umar ibnul Khattab. Jadi ya katakanlah duduk-duduk begini, tiba-tiba datang seorang laki-laki, ini bukan penduduk sini karena kami tidak ada yang kenal. Ciri-cirinya tadi itu, bajunya putih, rambutnya hitam pekat, lalu bersih, tidak ada bekas melakukan perjalanan. Nah, tiba-tiba orang ini hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang seseorang tidak dikenal ini lalu duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Para sahabat itu enggak kenal laki-laki ini, tiba-tiba datang langsung menghampiri Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah, lalu fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dengkulnya, lututnya ini itu langsung menempel, jadi menyandarkan lututnya orang ini yang tidak dikenal ini kepada lututnya, kedua lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung berada di hadapan Rasulullah. Sahabat-sahabat delomong apa ya istilahnya itu, tercengang apa istilahnya? Iya. Ini siapa ini?
Orang tidak dikenal kok tiba-tiba kemudian datang lalu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lututnya Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Dua telapak tangannya laki-laki ini itu diletakkan di atas pahanya Rasulullah ini. Jadi setelah disandarkan dua lututnya, tangannya diletakkan di atas pahanya. Kemudian laki-laki ini bertanya, berkata dia, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, akhbirni, beritahukanlah kepadaku anil Islam, tentang Islam. Jadi sahabat-sahabat ini bingung. Orang tidak dikenal, ada orang tidak dikenal datang langsung berada di hadapan Rasulullah, menyandarkan lututnya di lutut Rasulullah, lalu meletakkan tangannya di atas pahanya Rasulullah, lalu bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi, engkau bersyahadat bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas salata, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk menuju ke Baitullah, mampu untuk menempuh sabil, jalan ke sana. Qala, kemudian laki-laki yang tidak dikenal tadi jawab lagi, berkata, sodakta, engkau benar ya Muhammad. Kata Umar ibnul Khattab, fa'ajibna lahu, kami ini heran kepada dia, orang laki-laki ini. Kenapa? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sudah tidak dikenal, datang di hadapan Rasulullah, tanya, setelah dijawab, engkau benar. Ya mungkin kalau sekarang ini bahasanya, iki janemu ini kayak gak ngerti, tapi begitu ditanya kok kemudian benar, ini tes apa? Kan begitu jadinya. Sodakta, jawabnya begitu. Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain itu takjub itu heran. Tadi waktu nanya itu kayaknya dia tidak paham, tidak tahu, tapi begitu dijawab kayak dia sudah tahu, lalu membenarkan, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Maka di sini fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sahabat-sahabat masih pada heran, tiba-tiba orang laki-laki yang tidak dikenal tanya lagi, qala fa'akhbirni anil iman. Kemudian beritahu kepadaku tentang iman. Apa itu iman ya Muhammad? Qala, Rasulullah menjawab, an tu'mina billah, yaitu engkau beriman, engkau percaya billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan para utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau percaya terhadap ketetapannya, baik itu dalam pandangan engkau ketetapan itu khair, baik, atau buruk, wa syarrihi. Jawab lagi orang yang tanya tadi, qala sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni anil Islam. Ya, sebenarnya ini Umar dan para sahabat lain juga takjub, lho kok ngono maneh, kok kebalenan lagi seperti yang pertama tadi, sodakta. Lalu belum selesai keheranan para sahabat, orang yang tidak dikenal tanya lagi kepada Rasulullah, fa akhbirni anil ihsan, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Apa itu al ihsan? Rasulullah menjawab,
an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak mampu untuk melihat Allah, tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah fa innahu yaraka, bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Itu ihsan. Lalu orang yang tidak dikenali tanya lagi, qala fa akhbirni anis saah, jelaskan kepadaku tentang kiamat. Jawaban Rasulullah apa? Qala, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Apa artinya? Tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu dibanding orang yang bertanya. Nah, lalu orang ini tanya lagi, qala fa akhbirni an amaratiha, kalau gitu jelaskan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah menjawab, qala, kata Rasulullah, antalidal amatu rabbataha, yaitu jika amat itu budak wanita itu melahirkan tuannya. Wa antara al-jufata al-urata al-alata, dan engkau melihat banyak orang-orang yang telanjang kaki, nggak punya sandal, beli sandal saja tidak mampu, gambarannya gitu gambarannya. Al-urata, urah itu tidak mengenakan pakaian, artinya pakaiannya seadanya. Al-alata, orang yang fakir. Ri'a asyai, para penggembala kambing. Apa? Yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang megah, berlomba-lomba. Ini disebutkan ketika Rasulullah menjawab dari pertanyaan fa akhbirni an amaratiha. Tsumman talaqa, kemudian laki-laki ini bergegas pergi. Jadi setelah tanya begitu langsung pergi sudah. Kata Sayyidina Umar, falabithtu maliyan, aku tetap dalam keadaan apa ya, bahasa Jawanya itu ketenggengen. Ketenggengen itu apa? Tercengang begitu. Wong iki teko-teko gak kenal. Ya, ciri-cirinya tadi disebutkan, lalu tanya, setelah tanya dijawab sodaqta, engkau benar ya Rasulullah. Lalu kemudian dijelaskan, murah-murah ngalih. Lah ketika Umar ibnul Khattab itu dalam kondisi malian, falabithtu malian itu masih ketenggengan begitu, Rasulullah dawuh, tsumma qala ya Umar, dipanggil Umar, atadri manisail, tahukah engkau siapa tadi orang yang tanya tadi, yang datang ke sini tadi? Qultu, Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi hadis-hadis ini cukup panjang. Ini nanti kita kupas satu persatu. Insya Allah satu episode ini tidak selesai. Insya Allah kita lanjut episode yang akan datang. Tapi nanti dulu, belum mulai ini. Ini episodenya belum dimulai. Ini tadi kan kita baca matan hadisnya. Matan hadis itu teks hadisnya kita baca. Jadi para bapak, para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, memang di dalam agama kita, di dalam agama Islam itu kita tidak boleh melepaskan tiga sendi, tiga pokok ini: Islam, iman, ihsan, atau iman, Islam, ihsan. Ini tidak boleh dilepaskan. Ini saling terkait. Makanya kalau secara disiplin keilmuan
iman sebagai pondasi, sebagai dasar, ini nanti menghasilkan ada ilmu yang mempelajari itu, namanya ilmu tauhid, atau dalam bahasa sekarang disebut dengan teologi Islam. Jadi tauhid ini dimensinya, dimensi pondasinya ini harus benar dulu. Kalau pondasinya bengkok, bangunannya bisa bengkok. Jadi mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Lalu Islam itu bangunannya ada aspek yang namanya syariat, yang nanti secara disiplin keilmuan itu ada namanya ilmu fikih. Itu sudah jadi, ilmu jadinya. Makanya dalam ilmu fikih itu dibahas tentang toharoh, tentang sholat, bagaimana bersuci itu yang benar, agar sholatnya juga benar. Lalu ihsan ini ruhnya. Ini aspek keindahan yang tidak boleh ditinggalkan. Aspek ruhaninya, aspek ruhnya, aspek keindahannya tidak boleh ditinggalkan. Nanti larinya ini ihsan ini ke arah ilmu yang namanya tasawuf. Ada yang menyebut ya ilmu tasawuf dengan tazkiyatun nafas ya sama aja sebenarnya arahnya, menyucikan jiwa. Karena tasawuf nanti ke sana. Nanti buahnya itu akhlak. Nah sekarang kalau istilah Islam dengan ihsan itu ketika disebut sendiri-sendiri, maka yang satu itu adalah bagian dari yang lain. Contoh begini, Anda muslim? Iya, saya muslim, saya beragama Islam. Berarti kalau saya muslim, saya beragama Islam, saya orang muslim, itu sudah include, berarti saya punya pondasi keimanan. Kenapa? Karena rukun Islam itu yang pertama, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Itu orang sudah menyatakan punya pondasi iman. Aslul imannya dia sudah punya. Anda seorang mukmin? Iya, saya mukmin. Berarti kalau mukmin percaya kepada 6 tadi itu rukun iman kan ada 6. Percaya kepada Allah, melaksanakan perintahnya, maka rukun Islam dilaksanakan. Berarti ketika mukmin maka dia sudah muslim. Ini kalau menyebutkan masing-masing. Itu sudah include. Bisa dipahami ya? Tapi kalau dua istilah ini disebutkan dalam konteks yang bersamaan, ini kadang memiliki makna yang boleh jadi berbeda. Sekarang saya lihatkan di dalam surah Al-Hujurat. Di surah Al-Hujurat di juz 26 itu ada ayat begini. Tepatnya di ayat yang ke berapa ini? 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Ini sababun nuzulnya. Sebab turunnya ayat ini, dulu ada kepala suku di Arab Badui itu yang menghadap kepada Rasulullah. Karena mereka ini takut kalau kemudian nanti akan, ya dia sebenarnya lebih pada takut agar tidak diapa-apakan, sehingga akhirnya menghadap Rasulullah. Sekelompok orang Badui ini lalu mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata kami telah beriman. Jadi mengatakan kepada Rasulullah amanna. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk menjawab kul. Jadi kalau ada ayat ada kul, itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mendiktikan kilo jawabannya, gitu loh. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Badui yang mengatakan amanah itu. Apa katakannya? Apa yang dikatakan? Lam tu'minu. Kalian sesungguhnya belum beriman. Walakin akan tetapi qulu aslamna. Katakanlah bahwa kami telah berislam. Aslamna dalam konteks ini maknanya tunduk. Berarti dia baru berislam tapi belum beriman. Bingung ya? Nanti kita jelaskan lagi. Ada cerita yang lain lagi agar kita lebih paham antara iman dan Islam ini.
Berarti di sini ketika orang Arab Badui mengatakan amanah, justru oleh Allah, Rasulullah Muhammad diperintah untuk menjawab, kalian sesungguhnya belum beriman, tapi baru berislam, gitu loh. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ternyata keimanan itu, ya, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Artinya apa? Kalau saya gambarkan begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Orang itu ketika sudah bersyahadat, maka dia sudah punya pondasi iman. Berarti dia sudah punya aslul iman, titik poin keimanan. Tapi itu belum cukup. Harus ada peningkatan yang secara serius sehingga betul-betul disebut sebagai orang mukmin. Bahasa Arab itu kan penggunaannya ada amanu. Amanu itu menggunakan bentuk kata kerja. Kalau menggunakan bentuk kata kerja itu masih lebih kuat, lebih ajak yang menggunakan kata benda, yaitu dalam sigat isim fa'il, mukmin. Kalau mukmin itu lebih kuat posisinya. Untuk bisa lebih memudahkan pemahaman, jadi gini. Kalau ada orang yang sudah syahadat, maka dia sudah berislam dan dia sudah punya modal iman. Tapi dalam bahasa Al-Quran, imannya belum betul-betul menancap dalam dirinya karena harus diasah. Sehingga iman itu ada iman yang aslul iman ini, lalu dia berislam, lalu diasah dengan prestasi, maka nanti keimanannya akan menguat. Yang disebut atharul iman, inilah yang bisa bertambah dengan ketaatan. Itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan al-iman yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi dengan ketaatan ini bisa nambah. Tapi asalnya tadi tidak hilang, gitu loh. Ada kisah disebutkan di dalam tafsir Al-Misbah. Profesor Quraisy Shihab itu mengutip salah satu riwayat. Dulu itu ada seorang tabi'in yang menjadi guru para tokoh sufi. Tabi'in itu bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu punya majelis di Masjid Basrah. Majelis begini dengan para jamaah beliau. Tiba-tiba ketika beliau ngaji, setelah ngaji begitu, ada tanya jawab. Ada jamaah yang bertanya, "Ya Syekh, mu'minun anta?" Apakah panjenengan ini orang mukmin? Sekelas Imam Hasan Al-Basri yang kealimannya, kezuhudannya luar biasa, itu ditanya oleh jamaahnya, "Mu'minun anta?" Kira-kira kalau ada ustadz ngaji di sini, lalu ada jamaah yang tanya, "Ustaz, panjenengan mukmin apa mboten?" Itu kira-kira. Itu kalau nggak disikapi dengan bijaksana, ustadznya bisa emosi. Jenengan ini gimana tanya kok iman, jenengan mukmin atau mboten? Kan nggak enak itu. Ternyata pertanyaan singkat itu mengandung makna yang mendalam dan Imam Hasan Al-Basri tidak langsung menjawab. Beliau justru tertunduk. Jamaah yang lain pada hening. Akhirnya jamaah ini tanya lagi, "Ya Syekh, mu'minun anta?" Ditanya lagi. Sampai salah marrat, pertanyaan sampai terulang 3 kali. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Kata beliau begini, "Kalau yang engkau tanyakan mu'minun anta, apakah aku ini beriman, apakah aku ini orang mukmin, yang mukmin itu sebagaimana dalam hadis ini, yang antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi, maka aku adalah orang yang beriman." Berarti kalau ada yang percaya, hanya percaya tok dulu, percaya dulu ya, karena nanti percaya itu mengandung konsekuensi. Lah konsekuensi itulah yang dengan amal perbuatan, itulah yang nanti bisa menambah kuatnya keimanan sehingga kita menjadi orang yang mukmin yang sesungguhnya, gitu loh. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau itu yang engkau tanyakan, maka aku adalah orang yang beriman, mukmin. Tapi
Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau yang engkau maksud adalah aku orang yang mukmin yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, saya tidak bisa memastikan apakah aku ini sudah mukmin atau belum. Apa ayat 2 sampai 4 dalam surah Al-Anfal? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Niki ciri-ciri orang mukmin yang haqqo. Yang haqqo itu yang sesungguh-sungguhnya. Napa yang pertama? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Imam Hasan Al-Basri yang sezuhud itu, setawadu, sealim itu, beliau tidak berani menyatakan bahwa saya ini mukminul haqqo. Saking tawaduknya beliau. Lah getaran itu pasti berbanding dengan getaran keimanan masing-masing orang, seberapa tebal keimanannya ini. Makanya kalau dalam surah Az-Zariyat nih, yang kita kan sering baca ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat 55-nya itu apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan wahai Muhammad. Karena sesungguhnya peringatan itu akan bisa bermanfaat bagi orang yang mukmin. Jadi kalau uang wis gak kena diajak nang kebaikan uangel, ini memang posisi keimanannya ini kritis. Tapi aslul imannya boleh jadi masih tetap ada. Karena kalau aslul iman ini hilang, kufur dia. Tapi karena tidak pernah diasah, naudzubillah, berat. Kan ngoten. Jadi yang pertama ini wajilat qulubuhum, getarannya itu seberapa, itu kembali ke masing-masing orang. Kita tidak usah melihat orang lain, cukup melihat diri kita masing-masing. Bisa ngukur itu. Iya ya. Bahkan orang yang boleh jadi mulia di hadapan orang lain, kalau dia mengukur dirinya sendiri, introspeksi, ya Allah, saya ini sebenarnya hina banget. Saya ini buruk banget. Hanya orang lain karena tidak tahu aib saya ditutupi oleh Allah sehingga orang lain menghormati saya. Lu kan ngoten. Sama kayak getaran begini. Ini mas-mas yang masih belum menikah, umpama mencintai seseorang, itu kalau disebut namanya, itu getarannya beda dengan yang tidak ada apa-apanya, tidak ada rasa, itu tidak ada getaran sama sekali. Kalau disebut namanya, bahkan saking nemennya getaran itu, sampai kadang menyebut itu berat, lidahnya terasa pilu, apa ya, gak bisa nyebut gitu. Mungkin yang mbak-mbaknya juga begitu, apalagi yang mbak-mbaknya. Kalau yang sudah sepuh-sepuh ini ya mungkin itu pengalaman dulu-dulu. Nah, jadi getaran itu wajilat qulubuhum itu tergantung seberapa mukmin, kondisi keimanan tadi yang Yazid tadi itu pada masing-masing orang. Ini berbeda-beda. Makanya perintah di dalam Al-Quran itu, kalau jenengan pirsani, itu panggilannya itu keimanannya yang dipanggil, indikator keimanan itu, ya ayyuhalladzina amanu. Semua orang yang punya potensi iman, tapi ketika menjawab panggilan itu, ini kan beda-beda. Ada orang yang hanya punya aslul iman, tapi tidak terasah, sehingga ketika dipanggil kutiba alaikumusiyam, tidak ngefek sama sekali. Dikon poso, ya gak kepingin. Berat ini. Diajak sholat, ya masih malas-malasan.
termasuk ketika mendengar panggilan sholat. Nah ini getarannya ini kembali ke masing-masing orang. Jadi wajilat qulubuhum. Yang kedua cirinya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, keimanannya itu bertambah, rasa khosyahnya kepada Allah itu bertambah, berarti tambah semangat. Jadi lah diajak ngaji itu tambah semangat. Ya Allah, awak jek sami ini bismillah, tambah semangat. 2022 harus punya resolusi untuk diri saya harus begini. Tahun itu berjalan cepat sekali, 365 hari itu tidak terasa. Kita itu tidak terasa dengan umur kita, baru terasa itu ketika melihat anak-anak kita loh sudah besar, dulu padahal masih bayi. Cucu kita sudah mulai beranjak dewasa, itu iya kok cepat yo. Kan ngoten. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Tuliyat itu dari tala. Talat, kalau tala membaca, kalau tuliyat dibaca. Dibacakan. Tuliyat alaihim. Namanya dibacakan saja itu zadathum iman, apalagi membaca sendiri. Kalau membaca sendiri berarti lebih merasuk. Kan Quran itu qiraatul Quran dan tilawatul Quran. Apa bedanya tala dengan qiroah dengan qoroah? Musabaqah itu namanya musabaqah tilawatil Quran. Karena itu punya visi yang panjang, visi yang jauh. Tilawah itu punya makna lebih dibanding qiroah. Kalau qoroah yaqra'u itu bisa jadi sekedar membaca, tapi boleh jadi mohon maaf ada orang yang baca Qurannya bagus tapi ternyata hukum yang terkandung di dalamnya, termasuk umpama tidak boleh korupsi, tapi dia baca Qurannya bagus kok masih korupsi, berarti dia masih pada derajat qiroah, belum sampai tilawah. Jadi kalau qoroah itu dibaca tapi belum tentu diikuti, tapi kalau tilawah dibaca dan ditaati diikuti. Saya sering mencontohkan itu umpama di depan masjid ada tulisannya alas kaki harap dilepas, semua orang baca. Atau di rumah panjenengan alas kaki harap dilepas, tiba-tiba ada kurir yang ngirim paket. Kurir biasanya pakai sepatu, tolak-tolak gak ada uang, padahal tulisannya jelas alas kaki harap dilepas, tetap dipakai, berarti dia hanya qiroah, tidak tilawah. Lah levelnya Quran itu seharusnya tilawah. Makanya MTQ itu yang buat MTQ dulu, termasuk almarhum al-maghfurah Romo Kiai Basori Alwi dulu penggagas MTQ itu, PIQ Singosari itu pengennya Quran itu tidak hanya dibaca lafadznya tapi juga diamalkan. Makanya sekarang cabangnya kan berkembang terus, ada bagaimana karya ilmiah terkait dengan Al-Quran, lalu isi musabaqah syarhil Quran itu digali. Sebenarnya visinya ke sana kan gitu, cuman itu proses panjang memang. Lah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, di dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibaca, kenapa kok tidak menggunakan tulia? Karena pokoknya ana wong maca, maka di situ perintahnya fastami'u. Maka kita harus istima', harus mendengarkan agar kita mendapatkan kucuran rahmat. Lah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Imannya bertambah. Jadi ngaji ono oleh. Yang ketiga cirinya wa ala rabbihim yatawakkalun. Terhadap Tuhan mereka, yaitu kepada Allah, mereka itu senantiasa bertawakal, bertawakul. Maksudnya kalau di tasrif dalam bahasa Arab itu tawakkal ya tawakkalu tawakkulan. Cuman sudah diserap bahasa Indonesia ya tawakal jadinya. Berserah diri. Tapi berserah diri itu pasrah itu setelah ikhtiar. Kan takdir itu ketetapan Allah. Tapi kita ini tidak tahu ini takdirnya nanti seperti apa, kecuali kalau sudah terjadi baru kita tahu oh takdir ini begini. Makanya kata Habib Zain itu manusia itu punya kewajiban ikhtiar.
Kalau ikhtiar seseorang itu sesuai dengan takdirnya Allah, berarti dia orang yang sa'id. Umpama kita sudah melakukan ikhtiar, kok kemudian takdir Allah pas dengan ikhtiar yang kita harapkan, ikhtiar yang kita lakukan, maka orang ini sa'id. Kalau umpama ikhtiar kita lalu takdir Allah tidak sesuai dengan ikhtiar kita, sekali lagi kita tetap tidak boleh suudzon, yakin bahwa Allah punya rencana yang lebih baik, kan begitu. Jadi manusia itu lemah sekali memang. Tapi bukan berarti lalu kita berpangku tangan. Inilah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mensinkronisasikan kita ini tetap ikhtiar, tapi tidak kemudian berpangku tangan terus pasrah enggak. Memaksimalkan ikhtiar. Karena yakin Allah itu tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Nah, saya lanjutkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lalu ciri yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Ini nanti akan kita bahas dalam rukun Islam juga sebenarnya. Yaitu orang-orang mereka ini, orang-orang mukmin yang sesungguhnya itu yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah itu senantiasa mendirikan salat, iqamatus shalah. Tingkatan muqimus shalah dengan al-musallin itu beda. Kalau muqimus shalah itu berarti sudah melakukan sholatnya dengan serius, lalu tidak lupa dengan pesan dari sholat itu sehingga dia bisa mengaplikasikan pesan dari sholatnya dia, sehingga sholat itu punya daya proteksi. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, orang kelihatannya sholat tapi kok masih melakukan dosa besar, ini berarti bukan salah sholatnya, berarti ada yang salah ketika orang itu melakukan sholat. Tidak tahu dari sisi mananya nanti. Karena sholat itu pasti, kalau benar itu pasti semuanya jadi benar. Karena nanti yang dihisab pertama di akhirat nanti, awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluhasairu amali. Jadi yang pertama dihisab bagi seorang hamba itu amalnya itu adalah sholatnya. Nek sholatnya api, liyane api, artinya apa? Nek wong sholatnya tepak, sholatnya bener, itu yang lain jadi baik, termasuk ke orang lain. Makanya lanjutannya ini, wa mimma razaqnahum yunfikun. Berarti aspek kesalehan pribadinya bagus, yang berimbas kepada aspek kesalehan sosial juga baik. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya punyanya berapa dia berbagi. Kalau punya tenaga ya tenaganya yang diinfakkan. Kalau punya harta, hartanya yang diinfakkan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Kalau yang punya kelebihan, keluasan, ya maka infaknya ya dilebihkan. Kalau yang punya yang sempit, bisanya itu ya apa yang bisa dilakukan, kan begitu. Barulah kalau orang-orang sudah memenuhi kriteria ini, di ayat berikutnya disebutkan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang mukmin yang sesungguhnya. Lah mukmin inilah yang dimaksud di ayat tadi itu. Orang Arabi Badui tadi itu baru berislam, belum mukmin. Yang ini belum, masih butuh proses gitu loh. Kalau sudah ulaika humul mu'minuna haqqo, jaminannya lahum darajatun inda rabbihim. Bahasa Arab itu sensitif ya. Jangan sampai bacanya keliru. Lahum darajat. Darajat dengan darajat itu maknanya beda. Kalau darajat itu jamak dari darajatun, darajat. Itu derajat, kedudukan. Tapi kalau menjadi darajat maknanya apa? Sepeda pancal. Kalau bacanya keliru dikasih tasdid, mereka mendapatkan sepeda ontel, maka tidak tepat nanti. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun, mendapat ampunan, wa rizqun karim, dan mendapat suplai rizki yang mulia. Ini antara Islam dan iman. Jadi kalau kita memahami, jadi begini,
potensi ruhani itu iman yang disebut aslul iman. Ketika seseorang sudah bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad, dan Muhammad adalah Rasulullah, maka dia sudah punya potensi aslul iman ini. Tapi potensi tidak bisa dibiarkan, harus diasah dengan prestasi. Lah prestasi rohani itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Syu'abul iman itu apa? Cabang-cabang iman. Yang cabang-cabang iman itu aplikasinya yaitu prestasi takwa, ketakwaan itu. Makanya dijelaskan di dalam hadis, jadi iman itu yang paling tertinggi itu adalah la ilaha illallah, itu aslul imannya. Tapi prestasinya, ngasahnya itu dengan kebaikan-kebaikan, termasuk menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di tengah jalan, imatatul adha, mohon maaf, menyingkirkan duri, menyingkirkan paku. Jangan sampai jadi orang tuh egois. Ono paku rek, untung gak kena, babajek kena wong liya. Naudzubillah. Ini berarti dia tidak mau mengasah potensi ruhani dengan prestasi ruhani. Jadi prestasi rohani itu banyak sekali bentuknya. Nah itulah nanti yang bisa menguatkan iman. Bagaimana penjelasan tentang antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, lalu puasa Ramadan, nanti insya Allah akan kita kupas pada episode yang akan datang. Termasuk mohon saya diingatkan pada episode yang akan datang ada satu pelajaran yang luar biasa. Tidak usah diingatkan, sekarang aja saya sampaikan sedikit lagi. Ada satu pelajaran yang luar biasa dalam hadis ini. Ketika Umar ibn Khattab mengatakan seorang laki-laki yang datang, yang ternyata itu malaikat Jibril, dalam kondisi pakaian bersih, rambutnya rapi, bersih, datang untuk menuntut ilmu, adalah suatu pengajaran bahwa kalau kita menghadiri suatu majelis ilmu, maka siapkanlah diri kita secara zahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Secara zahir ya pakai pakaian yang bagus untuk menghormati ilmu. Jadi bukan ustadznya yang datang yang harus dihormati, tapi kita menghormati ilmu karena ini berada di majelis ilmu. Jadi kalau kita menghormati orang yang berilmu, bukan berarti orang itu ingin dihormati, tapi karena kita menghormati ilmu, karena ilmu itu enggan untuk mengalir kepada orang-orang yang enggan menghormati ilmu. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghormati ilmu, sehingga kita termasuk orang-orang yang dititipi oleh Allah ilmunya walaupun hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Insyaallah kita lanjut pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, mungkin dalam penjelasan atau dalam guyonan-guyonan ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sedikit-sedikit ini tapi bisa menjadi ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi wonten pertanyaan minggu depan mawon nggih. Nggih. Disiapkan.